Wakaf adalah tanda syukur yang terbaik. Wakaf adalah tanda cinta yang terbaik. Wakaf juga tanda bakti yang terbaik. Dan wakaf merupakan modal ekonomi umat yang terbaik. Untuk saya, wakaf adalah harta terbaik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya cintai, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan bahagia tanpa kekurangan sesuatu apa. Hari ini hari yang menyenangkan oleh sebagian orang, tapi kita tidak dapat ingkari sebagian lagi dalam keadaan sulit. Kita diberikan secara fitrah ada kedua kebutuhan yang tidak dapat kita elakkan. Pertama adalah jasmani, kedua kebutuhan rohani. Tidak ada satu manusia pun bisa mengelak kebutuhan dari kedua ini. Contoh, tidak ada orang yang mampu mengelak, menghindari rasa lapar. Dan itu yang kita namakan dengan kebutuhan jasmani. Andai kata ini terjadi pada diri kita, lambung di dalam perut kita berontak. Kita bahkan nalar kita pun kita langgar. Betapapun orang itu mengaku dia cendekia, arif, bijaksana. Kalau sudah namanya lapar, akal sehat mungkin saja terjadi hilang. Kita lihat, kita baca, kita dengar. Ada peristiwa di mana beberapa tahun yang lalu seorang wanita profesor dari Jerman yang sedang menyelidiki daerah Krakatau, tiba-tiba mesinnya mati dari pagi sampai siang. Tidak ada kebetulan pada waktu itu kapal nelayan yang melintas, tapi haus tidak tertahankan. Dia harus melakukan sesuatu. Sudah barang tentu tidak bisa air minum, air laut yang dikonsumsikan untuk dia minum. Nah, sebagaimana kita ketahui, tambah diminum, tambah haus. Apa yang terjadi? Menurut cerita, air seninya dia minum. Menjijikkan, pasti. Tapi sudah tidak ada alternatif lain. Di masa saya kecil, ada suatu cerita kapal terbang kecil melintas ke pegunungan Alpen di Eropa. Jatuh, terbakar. Sebagian selamat, sebagian tidak. Apa yang terjadi? Tim SAR tidak pernah datang selama 2-3 minggu. Yang hidup, untuk bertahan hidup, dia mengkonsumsi jenazah kawannya yang tewas. Tidak masuk akal, memang tidak masuk akal kalau kita berbicara dalam kondisi normal. Tapi kalau sudah itu, pilihan cuma satu di antara dua, hidup atau mati. Saya kira semua ingin mencoba mencari hidup, bertahan untuk hidup. Inilah yang harus kita lihat, inilah harus kita sadari, inilah harus yang kita pahami. Hidup tidak hanya teori, harus dengan suatu kenyataan. 4 sehat, 5 sempurna. Kita bisa saksikan pada saat ini, di mana saudara-saudara kita yang sedang menderita kelaparan, dia pergi ke pasar, pergi ke lorong-lorong yang kumuh, dan mengambil satu benda yang berada di tong-tong sampah. Bukan dia tidak sadar bahwa itu tidak layak untuk dikonsumsi. Bukan dia tidak sadar itu sudah basi, bahkan bisa menjadi racun pada dirinya sendiri. Tetapi sayang perutnya tidak bisa diajak untuk bersabar. Oleh sebab itu, inilah salah satu hikmah puasa. Kita tidak hanya bisa berandai-andai, kita tidak bisa menasehati orang yang sedang lapar. Orang lapar tidak bisa diberikan khutbah, petuah, nasihat. Bersabarlah, nanti Tuhan akan
menyayangimu. Tuhan akan memberikan kasih sayang pada orang yang sabar, tapi perut tidak bisa diajak sabar. Dia harus diberi panganan. Lah, bagaimana sikap kita? Dikala ada orang lapar, akankah kita menjadi juru penasehat atau kita berbuat sesuatu? Itulah barangkali salah satu hikmah dari bulan puasa ini adalah merasakan betapa perihnya dikala kita tidak makan. Mari kita berbuat, jangan sekedar hanya berjanji dan hanya memberikan penuh petuah atau nasihat. Karena petuah dan nasihat tidak ada gunanya. Rasulullah selalu menganjurkan orang untuk berbuat sesuatu kebaikan, tapi didahului terlebih dulu dengan perbuatan. Tidak akan melarang seseorang untuk menghentikan satu perbuatan sebelum beliau sendiri menghentikan perbuatan itu. Jadi mari kita berhenti menjadi penasehat saja, tapi kita berbuat. Dan yang paling baik adalah menjadi contoh. Sebagai tamsil sederhana, kita akan mampu, baik, dan betul dikala menasihati anak kita. Nak, janganlah berbohong, karena berbohong itu berdosa, karena bohong itu tidak baik. Tetapi dalam hanya hitungan beberapa detik, ada orang mengetuk pintu, kita bilang, katakan, Papa tidak ada. Kemana yang akan diturut? Nasihatkah atau perbuatannya? Kecenderungannya adalah anak akan melihat apa yang disaksikan dan dialami. Marilah kita berbuat. Jangan hanya mengatakan seandainya. Berikan yang kecil, berbuatlah yang sedikit. Boleh berpikir besar, tapi mulai yang sedikit dan sekarang juga. Saya, Hotman Zainal Arifin, berceloteh. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda dan saya mendapatkan kebaikan pula dalam hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf adalah tanda syukur yang terbaik. Wakaf adalah tanda cinta yang terbaik. Wakaf juga tanda bakti yang terbaik. Dan wakaf merupakan modal ekonomi umat yang terbaik. Berwakaf di Tabung Wakaf Indonesia adalah pilihan terbaik untuk harta terbaik saya.